Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Amani di kelas D Teknik Industri tahun 2020 dengan NPM 201063 1140045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian loop, yaitu contoh soal dan pembahasannya. Di sini secara umum kita akan membahas mengenai rangkaian listrik, yaitu dapat hukum Kirchhoff itu menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain yang berisi arus listrik yang akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu hukum Kirchhoff pertama dengan bunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Lalu hukum Kirchhoff kedua dengan bunyi total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Lalu sekarang adalah ada salah satu pengaplikasiannya pada rangkaian listrik, yaitu contoh soal loop. Yaitu loop adalah suatu rangkaian tertutup. Dari gambar rangkaian di atas, besar kuat arus rangkaian adalah, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff kedua dengan rumus sigma epsilon ditambah sigma I dikali R. Epsilon di sini adalah volt, sigma I adalah ampere, dan hambatan adalah ohm. Lalu diketahui yaitu hambatan pertama adalah 2 ohm, epsilon atau sumber GGL adalah sumber arus atau GGL adalah 12 volt, hambatan kedua 3 ohm, hambatan ketiga 3 ohm, lalu GGL-nya yang kedua adalah 12 volt. Ditanyakan I atau kuat arus, kita jawab, kita pakai semisalan perputaran searah jarum jam. Ya sudah, kita substitusi menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua, yaitu 2 ohm dikali I, karena rumusnya adalah I dikali R, 2I, dikurang 12 volt. Mengapa minus 12? Karena kita bertemu dengan daerah di mana sumber arus akan masuk, yaitu negatif. Jika kita bertemu daerah yang lebih pendek, maka kita akan mendapatkan nilai GGL yang negatif. Jika kita bertemu daerah yang lebih panjang, kita akan menemukan atau mendapat nilai positif. Maka kita menggunakan nilai negatif 12. Lalu selanjutnya adalah hambatan kedua dikali I 3I, hambatan ketiga dikali I 3I. Lalu epsilon kedua atau GGL kedua adalah minus 12 karena kita bertemu dengan daerah yang lebih pendek kembali, maka minus 12. Lalu sama dengan 0, minus 12 dipindah ruaskan ke kanan menjadi 24. Di sini dijumlahkan jadi 8I, dan I menjadi, kita dapat 24 dibagi 8, yaitu 3 ampere. Selanjutnya untuk contoh soal loop kedua. Di sini ada satu rangkaian listrik yang terdapat dua loop, yaitu satu loop di sebelah kiri dan yang kedua adalah loop sebelah kanan. Dari gambar rangkaian di samping, berapakah I1, I2, dan I3? I1, I2, dan I3 atau kuat arus. Kita bisa menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua juga. Diketahui epsilon 1 atau GGL-nya adalah 32 volt. Lalu hambatan pertama adalah 4 ohm, hambatan kedua 10 ohm, hambatan ketiga 5 ohm. Epsilon atau GGL kedua adalah 15 volt. Yang ditanyakan kuat arus 1, kuat arus 2, kuat arus 3. Lalu kita jawab, pada loop pertama kita menggunakan arah yang searah jarum jam, pemisalan searah jarum jam. Kita substitusi, di sini kita GGL-nya negatif karena bertemu daerah yang lebih pendek. Maka minus 32 ditambah 4 kali I1 menjadi 4 I1, lalu 10 kali I2, 10 I2 sama dengan 10, minus 32 dipindah ruas ke kanan menjadi positif, lalu 4 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 16, disederhanakan dibagi 2, kita dapatkan 2 I1 ditambah 5 I2 sama dengan 16. Ini untuk loop pertama. Untuk loop kedua, kita menggunakan pemisalan arah yang berlawanan arah jarum jam. Kita substitusi, sama di sini sumber GGL-nya atau sumber arusnya adalah negatif karena kita bertemu daerah yang lebih pendek, maka 15 minus 15 ditambah 5 kali I3, 5 I3 ditambah 10 kali I2, 10 I2 sama dengan 0, minus 15 dipindah ruas ke kanan menjadi positif, lalu 5 I3 ditambah 10 I2 sama dengan 15, disederhanakan dibagi 5, yaitu didapatkan I3 ditambah 2I2 sama dengan 3. Ini untuk loop kedua. Lalu, karena loop 1 dan loop kedua ternyata
hanya memiliki satu persamaan. Untuk memudahkan perhitungan, maka daerah yang sama atau kuat arus yang sama ini kita misalkan atau kita jadikan I1 tambah I3. Dari mana? Karena daerah I2 merupakan penjumlahan dari I1 dan I3. I1 dan I3 akan melewati arus atau daerah I2. Oleh karena itu, kita mendapat I2 sama dengan I1 ditambah I3. Kita substitusi ke dalam I2. Jadi 2I1 ditambah 5 dikali I1 ditambah 5 kali I3 sama dengan 16. Maka didapatkan 7I1 ditambah 5I3 sama dengan 16. Ini untuk loop pertama. Untuk loop kedua sama saja. Kita substitusi I3 ditambah 2 kali I1 ditambah 2 kali I3 sama dengan 3. Maka diperoleh 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 3. Maka untuk memudahkan perhitungan, kita mencari terlebih dahulu I3. Maka kita harus menghabiskan I1. Agar nilainya sama, kita kalikan untuk loop 1 dikalikan 2 dan loop 2 dikalikan 7. Ini diambil dari persamaan yang sudah kita gunakan I2-nya yang sudah kita rubah. Maka 14I1 ditambah 10I3 sama dengan 32, lalu 14I1 ditambah 21I3 sama dengan 21, lalu dikurangi, didapatkan minus 11I3, perhitungan dari 10 kurangi 21I3, dan 32 kurangi 21 adalah 11, maka diketahui I3 sama dengan minus 1 ampere. Jadi bisa kita ketahui jika nilainya adalah negatif, maka arah yang kita ambil adalah salah. Jadi seharusnya di sini adalah berlawanan arah jarum jam. Jika nilainya negatif, tapi tidak apa-apa. Lalu kita mencari I1 agar lebih mudah, kita ambil dari persamaan loop kedua yang sudah kita ganti I2-nya, maka 2I1 ditambah 3, substitusi 3-nya adalah minus 1, sama dengan 3, maka dipindah ruaskan menjadi minus 6 dan 2I1. Jadi I1 diketahui minus 6 dibagi 2. Ini seharusnya positif. Jadi 6. Jadi I1 sama dengan 6 dibagi 2 menjadi 3 ampere. Lalu di sini untuk mencari I2, karena sudah diketahui I1 dan I3, maka lebih gampang, yaitu substitusi I1 adalah minus 1 dan substitusi I3 adalah 3. Maka 3 kurangi 1 atau minus 1 ditambah 3, diketahui I2 adalah 2 ampere. Selanjutnya adalah contoh soal loop 1 dengan adanya hambatan dalam. Bila hambatan dalam pada masing-masing hambatan adalah 1 ohm, besar kuat arus yang melalui rangkaian di atas adalah kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua kembali, dan kita menggunakan pemisalan yaitu searah jarum jam. Maka kita ketahui hambatan dalamnya adalah 1 ohm, hambatan 1 adalah 3 ohm, GGL 1 adalah 16 volt, hambatan kedua 4 ohm, GGL kedua adalah 4 volt. Ditanyakan kuat arus pada rangkaian loop 1 ini. Jawab, sigma epsilon 1 yaitu 4 volt. Mengapa positif? Karena di sini kita bertemu daerah yang lebih panjang, maka nilainya positif. Ditambah karena di sini ada hambatan dalam, maka sigma I dikali R dan sigma I dikali R hambatan dalam. Diketahui didapatkan I dikali hambatan dalam 1, yaitu 1I ditambah I dikali hambatan 1, yaitu 3, jadi 3I dikurangi minus 16 karena kita bertemu daerah yang lebih pendek. Maka GGL-nya adalah minus 16 ditambah I dikali hambatan dalam, yaitu 1, ditambah I dikali hambatan 2, yaitu 4 sama dengan 0. Dijumlahkan, GGL-nya dipindahkan ke ruas kanan,
menjadi positif, yaitu positif 12. 9I sama dengan 12. I sama dengan 12 dibagi 9, yaitu diperkecil dibagi 3, didapatkan 4/3 ampere, atau I sama dengan 1,3 ampere. Jadi kuat arus pada rangkaian loop 1 dengan adanya hambatan dalam 1 adalah 1,3 ampere. Selanjutnya adalah loop 2 atau latihan soal dan pembahasan mengenai loop 2 dengan adanya hambatan dalam. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian di samping, serta tentukan besarnya beda potensial antara titik A dan C. Kuat arus yang dimaksud adalah I1, I2, dan I3, kita harus mencarinya. Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu hukumnya masih sama, yaitu sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Diketahui GGL pertama adalah 12 volt, hambatan 1 8 ohm, hambatan 2 2 ohm, hambatan 3 6 ohm, GGL kedua 10 volt, hambatan dalam 1 adalah 2 ohm, hambatan dalam 2 adalah 2 ohm. Yang ditanyakan adalah I1, I2, I3, dan beda potensial di titik A dan C. Maka bisa kita jawab. Kita substitusi pada hukum Kirchhoff 2. Pada loop 1, kita akan menggunakan pemisahan perhitungan yang searah dengan jarum jam. Maka oleh karena itu, kita bertemu pada daerah yang lebih panjang, maka epsilonnya adalah positif. Maka di sini 12 ditambah hambatan 1 dikali I1, 8I1, dan hambatan dalam 1 dikali I1 adalah 2I1. Maka 8I1 ditambah 2I1 adalah 10I1. Ditambah hambatan 3 dikali I3 adalah 6I3 sama dengan 0. 12 pindah ruas ke kanan menjadi negatif, lalu disederhanakan semua dibagi 2, dapatkan 5I1 ditambah 3I3 sama dengan minus 6. Ini untuk loop 1. Untuk loop 2 kita menggunakan pemisalan yang berlawanan arah jarum jam. Maka oleh karena itu, kita bertemu dengan daerah yang lebih pendek, oleh karena itu nilai GL-nya adalah negatif. Maka minus 10 ditambah hambatan 2 dikali I2 adalah 2I2, hambatan dalam 2 dikali I2 adalah 2I2. 2I2 ditambah 2I2 adalah 4I2. Dan ditambah hambatan 3 kali I3 adalah 6I3 sama dengan 0. Minus 10 pindah ruas ke kanan menjadi positif, lalu semuanya disederhanakan dibagi 2, didapatkan 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 5. Ini untuk loop kedua. Loop 1 dan loop 2 memiliki perbedaan, oleh karena itu kita menggunakan kuat arus yang sama untuk sebagai pemisalan agar dapat memudahkan perhitungan. Kita menggunakan pemisalan I3 sama dengan I1 tambah I2. Dari mana? I1 adalah daerah yang akan dimasuki oleh kuat arus 1 dan kuat arus 2 yang akan menyatu di I3. Oleh karena itu bisa dikatakan I3 adalah penjumlahan dari I1 dan I2. Lalu kita substitusi saja, jangan lupa I3-nya diganti menjadi I1 tambah I2. 5I1 ditambah 3 kali I1 ditambah 3 kali I2 sama dengan minus 6. Maka dapatkan 8I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 6. Untuk loop kedua juga sama, I3-nya dirubah dulu menjadi I1 dan I1 ditambah I2. Didapatkan 2I2 ditambah 3 kali I1 ditambah 3 kali I2. Maka 5I2 ditambah 3I1 sama dengan 5. Ini untuk loop kedua. Kita akan mencari kuat arus kedua dulu. Karena kita ingin mencari kuat arus kedua, maka kita harus menghabisi kuat arus pertama atau angka yang daerah sini itu harus dihabiskan dulu untuk mengetahui I2. Maka agar lebih mudah kita samakan angkanya agar habis pada persamaan loop 1 dikali 3 pada persamaan loop 2 dikali 8. Maka didapatkan 24I1 ditambah 9I2 sama dengan 15. Dan 24I2 minus 40I2 sama dengan minus 48. Semuanya dikurangi. 24I1 dikurangi 24I1 habis. 9I2 dikurangi minus 40I2 adalah 49I2. 15 dikurangi minus 48 adalah 63. Maka diketahui I2 adalah 63 dibagi 49. Yaitu I2-nya adalah sama dengan 1,3 ampere. Sekarang kita akan mencari I1. Agar lebih mudah kita ambil dari persamaan di loop 2 yang telah diganti I3-nya. Kita substitusi saja I2-nya dengan hasil 1,3A. Maka 3I1 ditambah 5 kali 1,3 sama dengan 5. 5 dikali 1,3 adalah 6,5. Dipindah ruas ke kanan. 3I1 sama dengan 5 kurangi 6,5. I1 sama dengan 1,5 minus
minus 1,5 dibagi 3. Maka didapatkan I1 sama dengan minus 0,5 ampere. Kalau minus lebih baik berarti pemisalan yang kita pakai itu kurang benar. Jadi harusnya perputarannya itu berlawanan arah jarum jam, tapi tidak apa-apa. Lalu untuk mencari I3, karena tadi sudah menggunakan pemisalan yaitu I3 sama dengan I1 tambah I2, maka substitusi saja I1 dan I2-nya. I1 didapatkan minus 0,5 dan I2-nya 1,3. Dijumlahkan I3, hasilnya adalah 0,8A. Jadi watt arus di I3 adalah 0,8 ampere. Yang terakhir adalah beda potensial A dan C. Beda potensial di titik A dan di titik C. Kita menggunakan rumus VAC sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. Karena ini ada di titik A dan C dan ini berada di loop 1, maka epsilonnya adalah 1, I1 dan hambatan juga adalah hambatan 1. Hambatan 1 dan hambatan dalam 1. VAC sama dengan epsilon 1-nya adalah 12 positif dikurangi minus 0,5 dari I1. Ini R1-nya adalah 8, R atau hambatan dalam satunya adalah 2, jadi 8 ditambah 2 adalah 10, maka 0,5 kali 10 adalah 5, VAC sama dengan 12 kurangi 5. Jadi beda potensial di titik A dan C adalah 7 volt. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.